Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nur Anggita Putri dengan nomor NIM 21030966022. 1. Ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa ada 3. Yang pertama, 1. Ragam bahasa Indonesia menurut atau berdasarkan media. Dan yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan sikap penutur atau cara pandang penutur. Pemeliharaan sikap penutur tergantung kepada siapa orang yang akan diajak berbicara atau terhadap siapa pembicaranya. Hal ini dipengaruhi oleh umur dan kedudukannya, dan pokok persoalannya serta tujuan penyampaian informasi. Berdasarkan media, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Ciri-ciri ragam lisan yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Dan yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Yang keempat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Dan yang terakhir, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, serta ragam sastra. Contoh yang pertama yaitu ragam hukum. Contoh kalimatnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, ada ragam bisnis. Contoh kalimatnya, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang ketiga, ada ragam sastra. Dengan contoh kalimatnya, cerita itu menggunakan flashback. Selain itu, ragam bahasa juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi ragam bahasa diantaranya yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Dan yang kedua yaitu sebagai speaker bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, sebagai simbol identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Sebagai bahasa resmi negara. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam sebuah pendidikan. Yang ketiga, komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah dalam kalimat resmi,
baik lisan maupun tertulis dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama yaitu digunakan sebagai bahasa komunikasi resmi, digunakan sebagai pembicaraan di depan umum. Yang terakhir yaitu digunakan sebagai pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Selanjutnya, contoh kalimat baku. Contoh kalimat baku yang pertama, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Yang kedua, meski sekedar memberi saran, namun cara penyampaian wajib diperhatikan. Yang ketiga, apotek kimia farma ada di mana-mana. Yang keempat, karirnya sebagai dokter sangat cemerlang. Yang kelima, harga cabai terus saja melambung. Yang keenam, hakikat hidup adalah berderma. Yang ketujuh, ibu suruh adik belanja di pasar. Yang kedelapan, ia tidak tahu malu. Yang kesembilan, jangan pernah menyerah. Dan yang terakhir, hobi adik mengumpulkan boneka beruang. Selanjutnya adalah contoh kalimat tidak baku. Contoh kalimat tidak baku yang pertama, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Yang kedua, meski sekedar memberi saran, namun cara penyampaian wajib diperhatikan. Yang ketiga, apotek kimia farma ada di mana-mana. Yang keempat, karir sebagai dokter sangat cemerlang. Yang kelima, harga cabai terus saja melambung. Yang keenam, dasar nggak tahu malu. Yang ketujuh, hakikat hidup adalah berderma. Yang kedelapan, ibu nyuruh adik belanja di pasar. Yang kesepuluh, hobi adik mengumpulkan boneka beruang. Nah, contoh kalimat tidak baku sendiri atau kata tidak baku bisa dilihat dari contoh kalimat atau kata yang ditulis tebal. Misal, kata izin yang bermula harusnya menggunakan Z, di situ ditulis dengan menggunakan huruf J. Kemudian ada kata apotik. Seharusnya penulisannya apotek menggunakan huruf E bukan I. Sekian dari video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.